Wifi-nya mati. Wifi-nya mati. Jadi lengkap kan? Ya. Tidak apa-apa pertanyaan data. Pertanyaan bermasalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muslimin. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Wa amitna ala dhalika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada kesempatan sore hari menjelang berbuka ini, di hari Rabu 28 Ramadan 1447 Hijriah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari risalah yang berjudul Usulud Da'wati Salafiyah, pokok-pokok atau prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Alhamdulillah sudah 5 prinsip kita bahas. Pada sore ini kita akan masuk pada al-aslus sadis, prinsip yang ke-6. Iya. Kata beliau, al-aslus sadisu al-irtibatul wathiq bi ulama'is sunnah. Dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwatus salafiyah, mereka menjalin hubungan yang kuat dengan para ulama yang berjalan di atas sunnah. Mereka punya hubungan yang erat, yang kokoh, yang kuat dengan para ulama. Para ulama yang berjalan di atas sunnah. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, tentu tidak diragukan kedudukan para ulama, kedudukan dan keutamaan orang-orang yang berilmu di dalam agama kita. Iya, kita wajib memuliakan mereka karena mereka adalah rujukan umat. Sehingganya Rasulullah pernah berpesan di dalam hadisnya, laisa minna man la yarham saghirana wa yahtarim kabirana
wala ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, bukan dari umat Islam, orang-orang yang tidak menyayangi yang muda, menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak dari alim ulamanya. Nabi ingatkan itu supaya kita tahu kedudukan ulama, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Nah, maksud dari kita menjalin hubungan kuat dengan ulama, yakni kita merujuk kepada mereka, kita mengambil ilmu dari mereka, kita bertanya kepada mereka, bukan fanatik buta kepada mereka. Ahlu sunnah, da'watus salaf sangat melarang dari yang namanya ta'assub alias fanatik, walaupun kepada seorang ulama sunnah. Walaupun. Kenapa? Karena siapapun orangnya, maka ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Yang mutlak ucapannya bisa diterima, mutlak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau, maka masuk dalam umuman ucapan Imam Malik bin Anas. Beliau pernah berkata, kullu ahadin yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadal qabr. Fa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak, siapapun dia, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk kepada kuburannya Nabi. Nah, ya artinya hanya beliau saja yang ucapannya tidak boleh ditolak, semuanya diterima. Iya. Ini ikhwani fid din. Maka maksud dari kita menjalin hubungan kuat dengan ulama, yakni kita ambil ilmu dari mereka, mengambil istifadah dari mereka, mengambil nasihat, taujih, dan bimbingan-bimbingan mereka. Nah, tidak boleh seseorang itu untuk taklid buta kepada mereka. Yang dibolehkan untuk taklid hanya orang-orang awam. Nah, itu boleh taklid kepada mereka, cuman tidak boleh fanatik. Bedakan. Taklid itu mengikut apa yang mereka bilang, ikut, tapi tidak fanatik. Nah, bagi orang-orang awam ya, yang tidak punya keahlian, maka justru dianjurkan untuk taklid kepada mereka, kepada para ulama. Tetapi tidak boleh fanatik. Nah, ini maksud dari seseorang itu menjalin hubungan kuat dengan ulama. Ya. Dekat dengan ulama ini adalah suatu kebaikan bagi seseorang. Kenapa? Karena ulama itu punya ilmu yang dengan ilmunya tersebut dia bisa mengajarkan kepada kita kebaikan. Maka merekalah orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai teman dekat. Iya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam haditsnya yang sahih, "Matsalul jalisis salih was-su' kahamilil misk wa nafikhul qir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Itu perumpamaannya. Kalau dia pembawa minyak wangi yang dijadikan sebagai teman baik, perumpamaannya, maka kata Nabi, boleh jadi kau akan mendapatkan minyak wanginya, atau kau bisa membeli darinya.
Atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang sejuk ketika berada di sekitarnya. Nah, itu pembawa minyak wangi, teman duduk yang baik. Adapun teman duduk yang buruk seperti peniup api, maka kalau tidak dia membakar bajumu, atau minimal kau akan mendapatkan bau yang tidak enak di sekitarnya. Itu teman duduk yang buruk. Nah, kalau kita pandai memilih teman, maka pilihlah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmunya itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dan ilmu inilah yang akan memberikan kedewasaan kepada seseorang. Walaupun usianya masih muda. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun kadang usianya sudah tua, tapi pikirannya kadang masih terlihat masih anak-anak. Nah, jadi ilmu itu mendewasakan. Sementara kejahilan itu membuat orang bertingkah seperti anak-anak. Nah, makanya kata para ulama, kullu alimin kabirun wa in kana hadatha wa kullu jahilin saghirun wa in kana syaikha. Setiap alim itu dia adalah orang yang tua secara pemikiran, sekalipun usianya masih muda. Dan setiap orang jahil itu ya masih terlihat seperti anak-anak meskipun usianya sudah tua renta. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya, makanya dengan kita dekat kepada alim ulama itu akan lebih mendewasakan kita. Nah, makanya dekat kepada alim ulama ya, ini perkara yang akan bisa memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Iya. Karena paling tidak meskipun kita tidak bisa seperti mereka, minimal ada hal yang bisa kita tiru dari mereka. Dan itu sudah keberuntungan. Kata seorang ulama, tashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Berusahalah untuk menyerupai orang-orang mulia. Meskipun kalian tidak bisa seperti mereka. Tapi berusaha. Karena berusaha menyerupai orang mulia itu suatu keberuntungan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dekat dengan mereka itu memberikan pengaruh yang positif. Iya. Sebagaimana dekat dengan orang yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk pula. Makanya dalam Quran Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, dekat kepada mereka. Kenapa? Kalian bisa tersentuh oleh api neraka. Kalian bisa tersentuh oleh api neraka. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka kedekatan dengan mereka itu bisa membuat kita menjadi baik atau terseret dalam kebaikan. Para ulama kita mengatakan juga dalam sebuah ungkapannya, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarikmu. Yang dekat itu bisa menarik kita. Maka tergantung siapa yang menjadi orang yang dekat denganmu. Kalau dia orang baik, apalagi orang alim, maka dia bisa tarik kamu dalam kebaikan dan dalam ilmunya.
Tapi kalau yang dekat kepadamu adalah orang buruk, maka dia bisa tarik kamu dalam keburukan atau kejahilannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita disuruh dekat kepada orang alim, orang-orang yang berilmu. Kenapa? Ya karena kita diperintahkan oleh Allah kalau ingin bertanya tentang agama, bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Ya. Bahkan terkhusus perkara-perkara besar, perkara yang sifatnya kekinian, kontemporer, maka tidak ada yang dimintai fatwa kecuali ulama dari alim ulama besar. Itu kalau ya berkaitan dengan urusan-urusan besar, harus tanya kepada alim ulama. Dalam Quran Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila terjadi dan datang kepada mereka suatu urusan berupa keamanan, ketakutan, kekhawatiran, urusan besar, manusia yang keliru ini mereka langsung sebarkan. Itu keliru, salah. Harusnya apa? Falau rudduhu ila rasul. Andaikan mereka kembalikan itu kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum. Kemudian kembalikan kepada ulama. Harusnya kembalikan kepada alim ulama. La'alimahul ladina yastanbitunahu minhu. Niscaya dengan hal tersebut orang-orang yang bisa beristinbat dari alim ulama menyimpulkan hukum bisa tahu permasalahan yang sebenarnya dan bisa memberikan pencerahan, bisa mengobati. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kenapa kita disuruh dekat dengan ulama? Karena ulama pewarisnya para nabi. Rasulullah menyatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Bukan itu warisannya. Innama warrathul ilm. Tetapi yang mereka wariskan itu ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah. Mereka punya jalinan kuat dengan alim ulama. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat Ahlus Sunnah itu belajar mereka jelas di mana, kepada siapa. Iya. Bukan orang yang belajar tidak jelas dari mana, siapa gurunya. Ya. Kalau Ahlus Sunnah mereka jelas sumber ilmunya dari mana. Dan keterikatan mereka dengan alim ulama itu jelas, terang. Ya. Karena mereka tidak berani menyampaikan agama ini hanya bermodalkan dari kantong sendiri. Tidak. Ya. Tapi mereka menyampaikan ilmu itu berdasarkan dalil dan apa yang mereka sudah pelajari dari alim ulama. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Sehingga mereka belajar Quran hadis sesuai dengan pemahaman salaf, bukan belajar sendiri. Tapi mereka berguru. Mereka talaqqil ilm. Langsung mengambil ilmu itu dari gurunya, dari ahlinya. Nah, itu menjadi prinsip dakwah mereka. Iya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, apalagi sudah ditokohkan, diustadkan, ya jarang antum lihat dari mereka yang tidak mengerti bahasa Arab. Paling tidak mereka tahu dan paham bahasa Arab karena mereka belajar. Ya.
Dan itu yang menjadi pembeda antara da'i ahlus sunnah dengan da'i yang lain terkadang. Terkadang sebagian orang sudah diangkat menjadi da'i, bahkan ada yang sudah bergelar doktor, tapi ternyata bahasa Arab pun tidak paham. Nah, ini menyedihkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Maka dari prinsip Ahlus Sunnah dakwah salafiyah, selain mereka kuat ilmunya, mereka kuat juga dalam menjalin hubungan dengan siapa? Dengan alim ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Iya. Maka ini dari prinsip yang keenam dari prinsip dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kemudian al-aslu sabi', prinsip yang ketujuh dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, al-ibti'adu anil hizbiyat wal jama'atil islamiyatis sirriyah. Ini prinsip yang penting, bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah dakwah salafiyah, mereka jauh dari yang namanya hizbiyah dan dari jamaah-jamaah Islam yang punya aturan sirriyah, tersembunyi. Iya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perlu dipahami bahwa dakwah Ahlus Sunnah salafiyah itu bukan, tidak sama seperti kelompok-kelompok yang ada. Mereka tidak sama seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Jamaah Tabligh, seperti Hizbut Tahrir, dan lain-lainnya. Karena apa? Dakwah Ahlus Sunnah ini, mereka tidak punya kartu anggota. Ya. Oh, kalau mau dakwah, masuk ke dalam dakwah salaf, daftar dulu. Ada kartu anggotanya dulu. Tidak ada dalam dakwah sunnah begitu. Nah, atau harus bergabung dulu, namanya sudah terdaftar belum? Ya. Kalau belum, bukan salafi. Dakwah sunnah bukan seperti itu. Nah, tidak ada pimpinannya, baik itu pimpinan pusat, pimpinan cabang. Tidak ada dakwah sunnah begitu. Nah, kita lihat dimanapun dakwah ini, mau di Indonesia, di Arab, tidak ada kita lihat, oh pimpinan pusatnya ini. Nah, makanya ada orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah salafi ini katanya pimpinannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau ada yang juga yang bilang Ibnu Taimiyah. Ini salah besar. Kita belajar dakwah ini ya puluhan tahun, tidak ada guru-guru kita yang bilang bahwasanya dakwah salafi ini pimpinannya Ibnu Taimiyah. Tokoh besarnya, pimpinan besarnya, ya, pemimpin utamanya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Betul, mereka itu ulama Ahlus Sunnah, tidak diragukan. Tapi apakah dia pemimpinnya? Apalagi pencetus yang mendirikan dakwah salafi? Tidak ada. Ya. Kalau ada pemimpinnya dakwah salafi ini, maka pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu pimpinan mereka. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya bukan artinya tidak boleh orang berorganisasi. Berorganisasi itu boleh selama tidak ada hizbiyah dalamnya. Ingat ya, orang berorganisasi, ada kelompok, ya. Itu boleh selama tidak menanamkan cinta dan benci karena kelompoknya, karena yayasannya, karena sekolahnya, karena perkumpulannya. Kalau dia sudah menanamkan cinta dan benci, loyalitas karena itu, nah itu hizbiyah sudah namanya. Walaupun dia menamakan diri salafi. Walaupun. Ya. Dia hanya menganggap yang salafi itu yang bergabung di kelompoknya, di yayasannya, di organisasinya, di masjidnya. Oh, yang di luar masjid kami bukan salafi. Nah, itu sudah apa? Hizbiyah namanya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah itu ya, mereka dimanapun mereka
ya, maka sepanjang mereka berjalan di atas Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia salafi. Entah dia mengaku salafi atau tidak. Entah dia di Berau sini atau di luar Berau. Entah dia di Indonesia atau di luar Indonesia. Siapapun dia. Nah, asalkan kau berjalan di atas Quran, di atas hadis, dengan pemahaman salafus saleh, maka itu salafi. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Makanya keliru ketika ada orang mengatakan, oh kelompok kami kelompok salafi. Ada pimpinannya, ada kartu anggotanya. Tidak ada. Dakwah sunnah tidak dikenal dengan yang seperti itu. Nah, sekali lagi ikhwani fiddin, ya, membentuk suatu organisasi, kelompok, yayasan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai menanamkan loyalitas, cinta dan benci karena itu. Nah, yang di yayasan kami, ya, kami akan siap bantu. Kami akan siap, ya, berkorban di situ. Tapi yang di luar yayasan kami, minggir dulu, sana dulu. Nah, itu bukan dakwah sunnah begitu. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Syekh mengingatkan, kalau orang berada di atas dakwah sunnah, dakwah salaf, salafi, maka dia jauh dari yang namanya hizbiyah. Ya, adanya organisasi mereka, yayasan mereka, masjid mereka, sekolah mereka, apapun itu hanya sebagai wadah. Hanya sebagai apa? Wadah saja. Karena di negeri kita, kalau tidak ada wadah seperti itu, nanti dikira aliran sesat, ya kan? Nanti dikira aliran menyimpang. Hanya sekedar itu saja. Ya. Adapun lebih daripada itu tidak. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ciri hizbiyah Allah sebutkan dalam Quran. Apa itu? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap hizbi itu, tiap hizb, ya, itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dan merendahkan yang lain. Nah, itu hizb begitu. Sudah terkena penyakit hizbiyah. Wal iyadu billah. Nah, jangan sampai ya kita seperti itu. Nah, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, sementara yang lainnya disalahkan, disesatkan. Nah, kalau memang benar kelompok itu sesat, menyimpang, kita bilang menyimpang, sesat. Kita tidak ragu itu. Nah, tetapi kalau masih berada di atas jalan sunnah juga, ya, hanya karena berbeda organisasinya, kemudian kita langsung keluarkan dia dari sunnah, ya. Ini hati-hati ikhwani fiddin. Hati-hati mengatakan sebagian orang, ya, yang masih dalam sunnah, kemudian kita katakan hizbi, ahli bid'ah. Hati-hati. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda begini. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara ilaihi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, dia bilang begitu. Nah, kata ulama, ini umum. Ya, masuk juga kalau dia bilang, hei hizbi, hei ahli bid'ah. Ya. Dia bilang begitu. Siapa yang berkata begini, kata Nabi, maka harus ditanggung ucapan tersebut oleh salah satu dari keduanya. Yang berucap dan yang diucapkan kepadanya. In kana kama qala wa illa hara alaih. Kalau benar ucapannya, selamat yang berucap. Selamat. Kalau benar ternyata memang yang dia bilang hizbi itu memang betul-betul hizbi, selamat. Yang dia bilang ahlul bidah itu memang betul-betul ahlul bidah, selamat dia. Wa illa, tapi kalau tidak benar, haro ilaih. Ucapan hizbi, ahli bid'ah, kafir, itu kembali kepada dirinya. Nah, ikhwani fiddin. Makanya, ahlus sunnah itu orang yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan, dalam membid'ahkan, dan dalam memfasikkan. Makanya dusta ya, ketika ahlus sunnah itu dituduh apa? Suka mengkafir-kafir dan membid'ah-bid'ahkan. Itu tuduhan dusta. Kenapa? Ahlus sunnah paling hati-hati dalam masalah itu. Ya. Tidak sembarang mereka mengkafirkan orang.
membid'ahkan orang, memfasikkan orang. Tidak sembarangan. Nah, mereka tidak bermudah-mudahan dalam bab itu. Karena resikonya berat. Kalau keliru, salah kita, ucapan itu bisa kembali sama kita. Ucapan itu bisa kembali sama kita. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Dan beliau ingatkan dari apa? Adanya jamaah-jamaah sempalan yang punya tanzim sirriyah. Tanzim sirriyah itu maksudnya aturan-aturan tersembunyi. Ya. Yang hanya ditahu oleh kelompoknya saja. Yang lain tidak tahu. Ya. Ini termasuk kalau misalnya di dalam jamaah mereka itu orang-orang yang sudah loyalnya kuat, nanti dibaiat. Ya. Baiat ini bid'ah yang ada pada kelompok-kelompok Islam di masa sekarang ini. Ya, hampir banyak kelompok-kelompok Islam itu membaiat pengikutnya. Dan itu kesesatan. Ya. Apa yang artinya baiat? Baiat itu sumpah setia. Setia sama kelompoknya sampai mati. Itu baiat. Dan itu bid'ah yang ada pada kelompok-kelompok Islam yang ada di zaman sekarang. Banyak yang menerapkan sistem begini, baiat. Ya. Pokoknya kalau sudah loyal, dibaiat. Nah, orang kalau sempat baiat, ya, kalau pernah dia ikut kelompok begitu, baru dia pernah baiat, dia harus bayar kafarah sekarang, karena dia sudah sumpah, ya kan? Bayar kafarah, kafaratul yamin, kafarah sumpah. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Kita tidak boleh berbaiat kepada seorang pun kecuali hanya kepada seorang imam, pemimpin, yaitu apa? Penguasa kaum muslimin. Hanya kepada dia saja. Kalau mereka minta baiat. Kalau kita sekarang baiat kita hanya kepada presiden kita. Ya. Adapun selain presiden minta baiat, maka itu sesat. Kesesatan, penyimpangan. Nah, itu ciri hizbiyah. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini 7 prinsip dakwah Ahlus Sunnah. Yang terakhir kita bahas di sini tentang apa? Prinsip Ahlus Sunnah yang jauh dari hizbiyah, jauh dari jamaah-jamaah sempalan yang punya aturan-aturan yang menyimpang dan menyesatkan. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa memegang 7 prinsip ini dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip yang sebenarnya kalau disyarah, kalau dibahas panjang lebar, ini tentu memakan waktu yang cukup panjang, tapi mudah-mudahan apa yang kita paparkan di sini bisa mewakili yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Dengan ini selesai sudah ya pembahasan kita dari kitab ini, Usul Dakwah As-Salafiyah. Na'am. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.